Selamat malam, Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Masih semangat, masih sehat, masih mau mendengarkan catatan harian, mau nonton video cahaya kehidupan, dan tentunya mau menyebarkan video-video cahaya kehidupan kepada banyak orang. Harinya hari Kamis, malam Jumat, tanggal 9 Juni 2022. Malam Jumat, malam sunnah Rasul, malam misteri, dan sebagainya. Tadi saya di mobil, ada sebuah radio di Surabaya yang memutar acara misteri gitu ya. Jadi apa ya istilahnya kalau di TV sinetron kok itu, jadi di radionya ada sebuah kisah misteri. Kisah misterinya dengan musik yang menegangkan. Sebetulnya yang buat horor itu kan musiknya. Coba deh kalau Anda nonton film gitu ya, film horor nggak ada musik, jadinya apa? Biasa aja. Dengerin cerita tanpa musik, biasa aja. Jadi, yang membuat film horor itu menjadi tegang, menjadi serem itu karena musiknya sebetulnya. Dengan musik yang didesain sedemikian rupa, jadinya serem. Nah, musik itu adalah cara paling mudah menembus pikiran kita. Musik apapun sebetulnya. Kenapa saya ngomongin musik? Karena tadi saya memberikan kelas private AMC, private offline, jadi orangnya ke Surabaya. Kita di Hotel Bidakara tadi. Beliau adalah seorang hipnoterapi. Sehari-hari hipnoterapi, certified gitu ya. Tapi tadi dia belajar ketawa-ketawa. Ternyata pemahaman saya salah selama ini tentang alam bawah sadar. Betul juga ya Mas ya, saya jadi malu gitu nyebut diri saya hipnoterapis. Ya itu biasalah ya. Tadi kita bahas banyak tentang audio, tentang audio brainwave, audio terapi. Si ibu ini ya, karena dia seorang terapis, sering ngasih audio. Saya tanya, dari mana Bu audionya? Dari tempat dia belajar hipnoterapis dulu gitu ya. Jadi di audio itu sudah ada judulnya untuk tidur dan sebagainya. Saya bilang, sekali-kali tidak pernahkah ibu iseng ganti namanya itu? Diganti yang tidur buat untuk penting rokok dan sebagainya. Ibu ini bilang, oh ya juga ya, berarti yang buat ngefek sebetulnya tulisannya. Iya, saya bilang, yang buat ngefek adalah sugesti yang masuk ke programnya si klien ibu. Musiknya sih sama aja Bu, itu musik adalah untuk penghantar orang menjadi santai, menjadi alpha kalau bahasa saya di AMC, menjadi alpha state. Apapun musiknya sama saja. Mau suka musik dangdut silahkan, suka musik jazz silahkan, suka musik keroncong silahkan. Kalau Anda nggak suka musik klasik dikasih musik-musik audio brainwave itu, jadi nggak enak kan kepala Anda. Tapi kalau Anda sukanya musik jazz, ya dengarkan musik jazz. Anda sukanya musik keroncong, dengarkan musik keroncong. Nah, ini kenapa dulu saya agak agak males ketika ada orang tanda kutip hipnoterapi atau terapi ke saya. Saya bilang lebih baik belajar AMC saja. Dan saya dulu sempat merasa bersalah ketika melakukan proses hipnoterapi ke klien A gitu ya, karena saya jadinya nyuruh dia bolak-balik gitu, bisa baik lagi ya gitu. Kemudian ya itu saya, kalau Anda sih bebas saja gitu ya. Sehingga saya memilih membuat metode AMC yang tujuannya supaya Anda dan orang lain, setiap orang itu bisa merubah-rubah sendiri pikirannya, bisa mengelola sendiri pikirannya, tidak butuh datang ke terapis-terapis itu. Tapi kalau Anda butuh teman curhat ya silakan. Tapi kalau Anda hanya ingin melakukan modifikasi pikiran, Anda mengatakan punya luka batin dan sebagainya, Anda nggak butuh datang ke mereka. Anda butuh untuk mengenali pikiran Anda, mana yang Anda anggap salah, dirubahnya seperti apa, selesai sudah. Semudah merubah file yang ada di laptop dan di komputer. Kalau Anda belajar AMC, saya tekankan hal itu. Tujuan AMC adalah untuk menjadi panduan bagi setiap orang dalam mengelola pikirannya, dalam memaksimalkan pikirannya. Tentu Anda sudah baca di buku saya 10 Keajaiban Pikiran ya. Jadi termasuk sibuk tadi, dia pun mikir juga, ya juga ya Mas ya, saya juga merasa seperti itu.
klien itu kan sekali datang kemudian nanti dia balik lagi gitu ya. Ibu ini mikir-mikir, saya sama kayak Ustadz juga ya, suruh bolak-balik seperti itu. Dan ya sama kayak dokter, saya bilang ya seperti itu Bu, mau gimana. Ada orang yang memang dia nyaman ketika curhat, ada yang ya dia mau belajar. Makanya kelas AMC-nya itu secara biaya mungkin Anda anggap mahal, tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa? Anda menjadi pribadi yang betul-betul tahu mengendalikan dirinya, betul-betul tahu mengelola pikirannya. Anda tadi bayangkan seorang hipnoterapis, dia belajar AMC-nya dan dia menyadari bahwa sebetulnya proses terapis itu adalah client center. Kliennya yang merubah dirinya sendiri. Fungsinya terapis membimbing. Nah, kalau si orang itu sudah tahu caranya sendiri, ya nggak perlu kan berarti. Makanya di AMC saya tidak pernah melarang orang untuk apapun. Misalnya dia suka ngerokok, ya silahkan. Mau berhenti ngerokok, ya silahkan. Kenapa? Setiap orang punya hak untuk mengubah-ngubah isi pikirannya. Setiap orang punya hak untuk mengelola sendiri hidupnya. Asalkan tahu caranya, asalkan tahu AMC-nya. Dengan belajar AMC, dengan memahami rumus-rumus AMC, Anda bisa mengontrol sendiri hidup Anda. Anda bisa mengelola sendiri pikiran Anda. Itulah harusnya manusia kan? Sama Allah dikasih tubuh, dikasih pikiran, ya harus dipakai, harus dijaga, dikelola, diperbaiki. Jangan diserahkan sama orang lain untuk diutak-utik gitu ya. Makanya saya bilang, jaga pikiran Anda, jaga program di kepala Anda. Jangan mudah menyerahkan itu kepada orang lain. Ketika Anda mengeluh minder, mengeluh punya luka batin, kemudian mengeluh ada masalah di diri, lalu Anda datang ke orang-orang itu, Anda sebetulnya sedang menyerahkan diri Anda untuk diubah menurut mereka. Ini yang saya coba sadarkan bahwa harusnya Andalah yang merubah diri Anda sendiri. Hidup Anda tergantung di tangan Anda. Dan harusnya setiap orang memahami bahwa ya pikiran saya punya saya. Kepala saya ya harus saya jaga sendiri. Supaya apa? Supaya hidup saya itu enak ke depan. Supaya hidup Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ibu tadi dia bilang baru ini saya belajar pikiran itu dalam banget, sampai belajar alfa telepati, kemudian sampai virtual. Dulu waktu kelas hipnoterapi enggak belajar sampai segini Mas. Inilah kenapa saya bilang AMC terbukti sebagai metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Saya berani bilang satu-satunya. Itu kenapa saya buat patennya, saya buat hak ciptanya. Sehingga kalau Anda mau belajar silakan langsung ke saya. Dan selama saya masih hidup, maka saya pasti menjawab apa yang Anda tanyakan, karena saya punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman utuh apa sih AMC itu, apa sih pikiran itu, dan bagaimana menggunakannya supaya bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan impian manusia. Apapun impiannya, apapun keinginannya. Kontrolnya di pikiran, pusatnya di pikiran. Makanya Anda pegang kontrolnya, Anda kendalikan pusatnya, hidup Anda nyaman-nyaman saja, hidup Anda pasti baik-baik saja. Inilah hidup, inilah manusia dengan segala keajaibannya. Tuhan yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Semakin menyadari keajaiban diri, berarti kita sedang menyadari kehebatan Allah yang luar biasa. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.